Halo semuanya, apa kabar? Harap kalian semua baik-baik aja, sehat-sehat aja. Oke, ini sepertinya pembacaan khusus untuk kakak-kakak yang perempuan di luar sana. Ya, yang mungkin masih struggle untuk mencari cintanya, mencari jodohnya, atau kakak-kakak mungkin dalam posisi ini aku masih single kak, aku masih nggak berpasangan, aku masih jomblo, mungkin usia aku udah tua. Nah, mungkin ini energi yang bisa sedikit membantu kamu. Ini remedi dari astrologi Vedic atau astrologi Hindu, ya. Mungkin mirip dengan energi orang-orang yang pernah kamu kenal, ya, yang mungkin pernah cerita sama kamu. Dan sepertinya pengalaman dia memperlihatkan dia melakukan sesuatu untuk pleasing. Pleasing itu seperti memberikan energi yang baik untuk Venusnya dia. Yes, untuk memperbaiki energi cinta jodohnya kita, itu kita harus melihat Venusnya kita di mana. Yaitu zodiak Venusnya kita ada di zodiak apa, ya. Setelah kita lihat, kita tahu, dan akan ada remedi yang akan berpusat di energi tersebut gitu. Setiap zodiak berbeda sebenarnya. Cuman di sini untuk kakak yang nonton, aku bakal bikin secara general untuk semua zodiak ya. Yang pastinya untuk kita seorang perempuan, yang pastinya untuk mau apapun yang terjadi dalam hidup ya. Mau kita enggak ibaratnya bukan orang yang beruang atau orang yang kaya ya, kakak harus tetap merawat diri kakak ya. Untuk yang perempuan, untuk tetap memberikan diri kakak self love ataupun self care dengan cara selalu merawat diri dalam porsi yang baik. Nggak perlu mengubah diri kakak jadi orang lain, no. Jangan mengikuti cara misalnya untuk cantik seperti dia artis ini, no. Kakak justru harus embrace atau melakukan hal yang membuat diri kakak cantik versinya diri kakak sendiri. That's it. Bukan mengikuti versi orang lain. Ya, melakukan apapun yang membuat cinta kakak, energi Venus, femininitas dalam diri kakak itu muncul sesuai dengan diri kakak sendiri, ya, bukan dengan energi orang lain. Untuk aku pengen cantik seperti dia kak, pengen cantik seperti itu, no, jangan. Itu berarti kakak berusaha menjadi orang lain. Ya, sorry kalau dengar ribut, ini kucing aku ya di meja ini sih, ya. Temukan cantik, atau mungkin kakak yang pengen yang juga tampan juga bisa ya, cantik dan tampannya versi kakak sendiri, jangan mengikuti orang lain. Jadi melakukan apapun yang membuat diri kakak terlihat cantik dengan keunikan kakak sendiri ya. Ini juga membantu untuk keuangan, karir kakak ya. Jadi jangan melakukan apapun, jadi maksudnya itu jangan FOMO ya. Maksudnya nggak apa-apa sih FOMO kalau memang kerjaan kakak untuk melihat sesuatu yang FOMO. Tapi kalau misalnya FOMO untuk justru bikin diri kakak kehilangan diri kakak, no. Kakak harus cantik, kakak harus tampan, maksudnya untuk menumbuhkan energi feminitas dalam diri kakak itu karena diri kakak sendiri. Karena setiap dari kita itu punya energi yang pasti memperlihatkan sisi keunikan kita gitu ya, keunikan kita sendiri ya, cantiknya kakak, tampannya kakak. Nah, itu yang harus kakak embrace gitu ya, karena diri kakak itu unik sudah pasti. Kalau cantiknya kakak pengen sama dengan orang lain, nggak akan bisa ya. Pengen seperti artis juga nggak bisa dengan diri kakak. Dan apakah ini harus mahal? No ya. Dan kakak harus putih, dan kakak harus bla bla bla, no. Kakak bisa melakukannya dengan hal-hal yang alami, hal yang sederhana. Setidaknya untuk misalnya diri kakak untuk mempunyai energi yang baik, yaitu terutama untuk selalu berpikir yang baik, untuk selalu berpikir positif, untuk nggak selalu mengeluh dalam hidup, untuk menerima apapun yang terjadi dalam hidup. Itu membuat energi feminitas dan aura kakak lebih baik ya. Mungkin kakak ngerasa hidup aku buruk saat aku mengeluh, selalu ngomong yang jelek tentang kehidupan. Energinya membuat energi Venus dalam diri kakak itu redup
ya. Jadi jika kakak pun yang ada di dalam energi laki-laki yang ingin embrace energi Venusnya kakak, juga bisa untuk membantu kakak bertemu dengan calon kakak, pasangan kakak, ya, untuk istri kakak dengan cara embrace seperti itu. Jaga diri kakak dengan self love, ya, self care, ngasih makan kepala kakak, hati kakak dengan hal yang baik, dan juga diri kakak secara mental dan lahir, ya. Jadi nggak perlu untuk memusingkan hidup orang lain, nggak perlu gosip yang nggak jelas, nggak penting, ya. Pokoknya hidup sebaik-baiknya untuk diri sendiri, udah. Ya, kalau sibuk untuk mikirin orang lain, harus gini, harus gitu, gimana hidupnya akan jauh membaik dan kebahagiaan muncul dalam diri kakak. Dan jodoh ya akan menjauh, keuangan juga akan menjadinya buruk. Lakukan apapun yang terbaik dengan menjadi diri kakak sendiri, melakukan diri kakak, apa yang memang keunikan dalam diri kakak itu ditumbuhkan, ya, energi Venus. Setelah itu secara general, ya, tapi kalau kakak pengen tahu Venus kakak bener-bener di zodiak apa, kakak bisa cek website aku, lalu kita bakal lihat remedi apa atau hal apa yang bisa lebih lagi untuk meningkatkan energi Venus kakak itu tadi, ya, yang membuat misalnya aku salah satunya contohnya ya, misalnya kakak mempunyai Venus di Libra, naturalnya kakak sudah, contohnya kakak seorang yang pasti cantik, good looking, so mempunyai senyum yang manis, ya. Untuk seseorang yang punya Venus di Cancer dan Venus di Libra, itu cantiknya unik, nggak akan dari ibaratnya naturalnya udah cantik, so tinggal itu di embrace, ya, tinggal di embrace tuh ibaratnya dirawat, ditingkatkan dengan hal yang lebih, nggak perlu untuk berlebihan jadi orang lain, bahagiakan diri, ya, that's it. Dan yang pastinya untuk membuat aura kakak juga baik, energi kakak baik dalam hidup, untuk selalu belajar melihat semua hal dalam sisi yang baik, positif. Dan aku harus bilang untuk terutama kakak-kakak dan perempuan, memang hindarilah gosip yang buruk, hindari untuk ngerasa jauh lebih baik dengan berkata buruk, mengatakan aib-aib tentang orang lain. That's it, ya. Itu akan berdampak buruk dengan keluarga kakak, ya, dengan hidup kakak, dengan karmanya kakak. Walaupun misalnya ingin berbicara tentang kehidupan orang lain, mungkin diambil sisi positifnya, tapi untuk hal-hal yang buruk untuk tidak ditambah-tambahkan, dilebihkan atau dikurangkan. Karena gosip kan seperti itu, ya, menambahkan sesuatu yang nggak ada di situ atau bahkan dikurangkan. That's not a good thing. Okay, so that's it, ya. Aku harap ini bantu. Thank you so much for watching. Bye bye, see you in the next video. Jaga kesehatan, ya.